Musohara itu keluarga besan. Nah makanya kawin itu disunatno wong liya. Wong liya iku sing adoh. Misalnya misanan itu dianggap masih makruh, khilaful aula. Yang baik itu ya wong adoh. Lah wong adoh pentingnya nanti ada komunitas yang kuat. Ini ku riyen sing masyhur nggih Rasulullah nu nikahi Juwairiyah. Juwairiyah niku imro'atun min Banil Mustalik. Setelah Nabi nikahi Juwairiyah ku sak kawasan Banil Mustalik yang dulu musuhi Nabi langsung seneng Nabi. Perkarane besan, gak pantes tukaran mbek napa? Besan. Makanya orang-orang Banil Mustalik terus memaklumatkan asharu Rasulillah. Jadi banyak sahabat yang ditawan orang Banil Mustalik. Juga sebaliknya orang sahabat menawan orang-orang Banil Mustalik zaman perang. Tapi ketika Nabi menikahi Juwairiyah langsung sama-sama ngelepas tawanan. Gak pantas bisane Nabi ditawan. Kan ya ora lucu toh. Pak Dene bojone Nabi ditawan. IP-ne akhirnya dicolno asharu napa? Rasulillah. Abu Sufyan niku musuh besare Kanjeng Nabi. Sak urip-uripe musuhi. Anake Abu Sufyan niku mukminah melok hijrah teng Habasyah. Lha teng Habasyah bojone kabundut. Bojone kabundut mbek Raja Habasyi dinikahno Nabi. Waline wali hakim zaman. Abu Sufyan krungu. Nabi wis posisi mantune. Ya akhirnya Abu Sufyan taslim. Ashar ku wis besanan. Nggih pun. Besan niku mandi, wis mandi men. Teng daerah kula niku tiyang sebagian kiai ora cocok mbek Muhammadiyah. Niku cocoke ora krana adu visi. Anake dekne kuliah ora bentuk cah Muhammadiyah, damai men. Wis pokoke kena besan wis bar, ceritane napa bar men. Wong keluarga napa? Bisa. Riyen wonten Kiai Jawa Timur malah besanan mbek Umar Irama kelas. Besanan mbek situ. Umar Irama ketakoki kiai-kiai, "Ndandut tesih halal apa haram ya?" Hus meneng ae. Besanan mbek sinten? Umar Irama. Tenan niku mboten jaren. Tesih haram to dangdutan. Hus perkarane ashar menapa? Ashar. Itu disebut faja'alahu nasabau wasir. Mulane besanan itu nggih penting. Nggih pentinge wau nggih menjadi komunitas. Mulane besanan nek iso beda desa, beda keluarga. Nggih dadi kesunatane nikah iku nek iso iku ora entuk keluarga. Tapi nek wong liya gak prospek nggih monggo nek terpaksa untuk misanan. Nek terpaksa. Ya terpaksa itu misalnya kayak zaman Nabi, itu memang enggak ada pilihan. Sayyidah Fatimah itu harus nikah sama Sayyidina Ali. Tapi itu ramisanan pas. Misanan ponaan. Kadang ada orang yang bantah. Lah Fatimah konto Ali. Sayyidah Fatimah itu binti Muhammad binti Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berarti Fatimah dia abah Rasulullah, dia abah Abdullah, dia abah Abdul Muthalib. Ali itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Jadi Fatimah itu tidak misanan, ponaan misanan. Sayyidina Ali misanan itu dengan Rasulullah bukan dengan Fatimah, paham ya? Lho nggih to, Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Abdullah. Sayyid Abdullah itu kakaknya Abu Thalib. Berarti yang misanan Sayyidina Ali dengan Nabi apa Sayyidina Ali dengan Fatimah? Dengan Nabi, paham ya? Berarti dapat Fatimah itu untuk ponaan apa? Misan. Kadang wong salah kaprah nyongkone Fatimah iku mboten. Nah nek iso niku rabi iku untuk wong ado. Nah iso nak payu maksudnya iki kan bakas. Ya nak payu wis piye meneh wis. Setahu saya keluarga fanatik rabi keluarga itu kalau pondok besar ya sido kiri. Tapi itu saja untuk minduan ya untuk minduan ming telu. Yang misanan cer ya jarang, hampir enggak ada. Padahal fanatik dapat keluarga tapi ya ming telu, ming papat gitu. Ya karena percaya orang luar itu kan ya tidak meyakinkan juga kan. Soalnya terus untuk wong ra jelas kan ya repot juga. Disebut napa faja'alahu nasabau wasira. Dadi eling-eling nggih. Nasab itu. Nah terus kalau orang zina itu nasab itu hilang, walinya hakim. Jadi banyak pertanyaan di masyarakat, misalnya ada orang hamil di luar nikah. Nggih hamil di luar nikah. Itu terus dengan kesadaran dua sejoli iki terus minta dinikahkan kiai. Anak produk gelap ini tidak bisa dinasabkan ke bapaknya. Karena agama itu hanya ngakui nasab kalau akadnya sahih, kalau akadnya sahih. Sehingga ini nanti kalau lahir anak perempuan, walinya itu tetap tidak bapaknya. Paham ya? Meskipun jelas-jelas bapaknya yang bersetubuh, walinya itu hakim.
Karena agama hanya ngakui nasab yang dari bapak lewat akad sahih. Makanya sering kejadian di masyarakat itu, wis hamil lagi kawin. Itu kula mesti pesen, sampean tobatnya diterima Allah karena sudah kawin. Itu harus didukung. Harus didukung. Bagaimanapun dengan menikah kan menghilangkan zina kan, kalau dia tetap berhubungan, kalau tidak nikah kan malah zina. Ya ana kiai sing wong wis ora bener kok dinikahno, itu salah besar. Malah cepat dinikahkan supaya hubungannya halal. Tapi nanti anaknya ini nanti enggak boleh jadi diwaleni napa? Bapak. Saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu. Ya saya bilang di naibnya, ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib. Itu tidak bisa. Karena nasab yang diakui syariat itu yang biakdin apa? Sahih, yang lewat akad apa? Sahih. Jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri, paham ya? Oleh ngandang bapak, pancen bapaknya secara genetik, secara gen, tapi secara syar'an nanti kalau nikah walinya apa? Hakim. Nah, makanya itu kudu ngerti. Nah, lagi-lagi adopsi anak itu mengacukan itu semua. Nah, makanya agama itu membatalkan. Jadi kasih sayang boleh, kayak apa boleh lah. Seperti Rasulullah nganti nyisi ubelis itu Usamah, tapi nasabnya tetap Usamah bin Zaid bin Harisah. Harus jelas, Usamah bin Zaid bin Harisah. Tidak boleh dibilang Zaid bin Muhammad. Itu disebut apa? Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu intaqwa. Paham gitu? Terus kula suwun supaya sampean terlatih lah ambek teorinya ulama. Ulama itu tidak hanya ngomong sosial. Saiki wong awam anut omongan sosial, ana melarat pe anak sugih. Saiki ana uripe dipe anak wong sugih, tukokno mobil, tukokno sepeda motor. Selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial. Saiki kepenak uripe penak dipe wong sugih. Agama itu tidak mikir itu toh. Agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa. Nanti kalau kawin sama mahramnya. Terus yang ketiga ini yang perlu sampean ketahui. Ini yang paling ngeri. Mungkin ini khusus ulama kelas berat itu didiskusikan. Tapi ini saya utarakan di sini. Ben sampean dadi ulama kelas berat maksudnya ben melok katut. Kalau terjadi adopsi atau tidak jelas itu ada masalah begini. Misalnya saya punya anak putri. Ruhin punya anak putri, jelas anak saya. Saya ingat betul itu anak saya. Terus karena Ruhin itu orang yang miskin, terus anaknya itu terlantar. Tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini. Hidup di biduan ini. Terus Ruhin punya anak lelaki, mau kawin sama perempuan biduan. Enggak jelas. Dia yakin kalau anaknya itu di biduan, tapi tidak tahu yang siapa. Itu ada ulama yang mengatakan, jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu, maka haram semua perempuan biduan. Karena ditakutkan jangan-jangan yang dinikah itu saudaranya kandung. Mulane kena di anak jogeman hilang. Soalnya kita anak wedok hilang ning Batam. Kowe jek eling betul nak ilange ning kawasan Pulau Gadung misalnya di Jakarta ning Pulau Gadung. Ku semua perempuan Pulau Gadung haram dirabi anak ember mergo dikawinkan kok rabi untuk dulur. Paham nggih? Dan semua ngeri betul itu. Mulane wong nak di anak kudu jelas manggon ndi saiki melok sapa. Terutama semegatan-pegatan niku. Yo hen yo. Kok dek ada anak ning Banyuwangi dek niku mulane tak elingno bolak-balik. Bejo dek ketemu tak kon nulisi uripe ning ndi. Karena kalau masyarakat hanya ngomong wis mbok wesli ta ora mangan ta ora, ulama itu kepentingannya lebih dari itu, paham ya? Paham ya? Itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung. Itu satu kampung tuh haram semua. Jadi misalnya sak biduan jumlahe 700 wong. Berarti 700 perempuan itu haram dinikah anak Ruhin sing lanang. Mergo ditakutkan saudaranya. Ya misalnya sampean bantah ngene. Gus, saiki wis modern. Sing dirabi kan jelas. Misalnya anak Pak Rumanto misalnya, atau sing dirabi kan jelas anak Mustafa. Kudu ana seksi tenan anak iku anak Mustafa. Misalnya padha eleke apa padha apane lah dibuktekno anak miripe iku tenanan. Sampai begitu agama ngatur. Makanya anak ini nomor satu harus jelas rimbanya di mana, alamatnya mana. Ini bukan urusan sosial wedi terlantar. Nanti ada nisain mahsurat dan nisain ghairi apa? Mahsurat. Dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ.
Nah, kecuali orang maksurat, kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu, yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi Wahabi, itu banyak ulama Sunni yang diusir, sebagian hidup di Indonesia. Kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar, banyak yang hidup di Indonesia. Dia yakin bahwa anaknya di Indonesia, karena dia sempat nikah orang Indonesia, punya anak di Indonesia, bawang Banyumas, bawang Kudus, dia ini mamang. Lah berita di Arab, pokoknya dia yakin, nah anakku ono sing Indonesia wedok. Terus anak lanang dia mau nikah orang Indonesia. Lah iku oleh asal ukurannya Indonesia, tapi nak disebut kayaknya di kawasan Banyumas, pas itu isunya di Banyumas. Ya satu Banyumas enggak boleh semua. Tapi tidak sampai satu Indonesia gitu. Paham ya? Masa Indonesia ya repot toh kan. Tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya. Artinya modern itu misalnya sing dirabi kok pesek, cilik, gak mungkin nama anak bapak ngene kan ya nanti ya tetap ada lah. Tapi secara umum akibatnya sampai begitu. Jadi saya cerita akibatnya itu sampai begitu.